Hi everyone, Afi here. Di video kali ini saya pengen tunjukin skincare rutin saya untuk malam hari selama karantina di rumah ini. Sebenarnya sih sama aja ya skincare rutin saya sehari-hari sebelum masa PSBB sama selama masa PSBB ini. Cuma ya untuk nunjukin aja ke kalian kira-kira apa aja sih produk yang saya pakai untuk malam hari dan kenapa saya pakai produk-produk tersebut. Nah, kalau pengen tahu, tonton terus ya. Oke, langsung aja. Biasanya yang paling sering ditanyain ke saya adalah selama di rumah aja, work from home atau study from home, itu perlu double cleansing apa enggak sih gitu. Nah, kalau saya sih emang nggak setiap hari pakai makeup, cuma setiap hari bisa dibilang itu pakai sunscreen karena kan sinar UVA itu bisa nembus kaca jendela kan gitu. Jadi sebenarnya kita di dalam rumah pun, apalagi kalau kita kamarnya atau rumahnya banyak jendela, itu pasti akan kena kita terekspos sama sinar UVA. Jadi emang penting sih pakai sunscreen atau paling enggak pakai moisturizer yang ada SPF-nya gitu. Nah, karena pakai sunscreen tersebut, saya lebih prefer double cleansing setiap malam, apalagi kalau pakai makeup ya. Jadi it's actually up to you merasa udah bersih apa enggak kalau misalnya hanya dengan sekali bersihin muka aja. I personally would like to make sure that my skin is very clean before I apply any other skincare products afterwards gitu. Nah, untuk first cleansernya hari ini saya pakai Lux Crime yang Advanced Natural Cleansing Oil. Ini kayaknya lumayan baru. Saya belinya ini barengan sama beli Lux Crime yang Turmeric Jasmine Matte Mask. Kalau belum nonton videonya, tonton ya. Di situ saya review matte masknya. Nah, belinya tuh barengan sama si cleansing oil ini. Langsung aja pakai kayak biasanya sih 3 tetes. Terutama karena ini lagi nggak pakai makeup, jadi nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. By the way, kalau misalnya ngelihat kulitku hari ini lagi merah dan sedikit berjerawat, it's normal, especially saya tuh kayak udah berapa hari ini kurang tidur banget, jadi tidurnya malam banget karena lagi ada ngerjain sebuah project gitu yang cukup makan waktu, jadi suka konkol kerja sampai malam banget. Jadi sekarang emang kulitnya lagi berantakan karena kulit saya tuh gampang banget bermasalahnya kalau misalnya kurang tidur gitu. Nah, kalian bisa lihat ini tuh emang si cleansing oilnya gampang banget ya bersihin makeup. Tadi pakai lipstick, sebenarnya sih nggak perlu pakai lipstick hari ini, tapi pengen nunjukin aja ke segimana, karena ini tadi nggak pakai makeup kan selain pakai lipstick, jadi pengen nunjukin ke kalian segimana gampangnya bersihin makeup pakai si cleansing oilnya Lux Crime ini. You see? It just breaks down makeup very quickly. It's actually a very good cleansing oil. Dan ini tidak mengandung alkohol dan nggak mengandung fragrance juga. Gitu. Kandungan utamanya ada argan oil sama sunflower oil. Yang saya suka juga dari cleansing oilnya Lux Crime ini, dia itu gampang di emulsify-nya. Tuh, bisa lihat nggak? Jadi begitu dicampur pakai air dikit, dia langsung berubah jadi kayak susu gitu. Itu namanya sudah teremulsifikasi. Cuma ada cumanya nih. Dia kalau misalnya setelah diemulsify kayak gini, itu untuk dibilasnya pakai air tidak segampang cleansing oil yang lain gitu. Mungkin karena dia ada argan oilnya ya, dan argan oil itu menurut aku sih lumayan occlusive gitu ya, jadi lumayan thick gitu teksturnya, formulanya, konsistensinya. Jadi untuk bener-bener diangkat cuma pakai tangan aja kita bilas pakai air, itu tuh kayak rada susah gitu loh, jadi kayak butuh extra effort. Kalau nggak nanti dia akan masih ada residunya gitu di kulit. Jadi ngakalinnya, kalau saya sih pakai either waslap atau pakai kayak gini nih. Ini tuh apa ya namanya ya, semacam reusable cotton gitu lah ya, jadi kapas yang reusable gitu. Ini sih dapat dari salah satu PR package dari Avoskin, tapi sih kayaknya udah banyak yang jual ya. Nah, dia tuh ada dua sisi. Ini sisi yang lembutnya, ini sisi yang kasarnya gitu. Mungkin yang sisi kasarnya tuh lebih kayak buat eksfoliasi gitu ya. Kalau yang lembutnya ya buat ngangkat makeup aja. Tapi I personally don't really like to use the
rough side, jadi sisi yang lebih bertekstur itu aku nggak terlalu suka pakai karena kan kulit aku sensitif banget, jadi biasanya mengurangi apa namanya, gesekan yang terlalu banyak. Tuh, pakai ini jauh lebih gampang. Udah deh kayak angkat. Kulitnya paling aku abis ini tinggal pakai second cleanser aja untuk memastikan bener-bener nggak ada sisa kotoran lagi dan juga sisa-sisa first cleansernya ini dari kulitku. Bentar ya. Oke, karena tadi saya males setting-setting kamera di kamar mandi, jadi off camera aja ya, cuci mukanya pakai second cleanser. Nah, second cleansernya saya pakai ini nih, Simple Refreshing Facial Wash. Jadi Simple itu sebenarnya punya dua jenis facial wash, ada yang moisturizing facial wash, ada yang refreshing. Nah, tapi surprisingly untuk kulit saya yang kering dan sensitif itu yang paling cocok yang ini nih gitu. Jadi lebih cocok pakai yang refreshing facial wash. Dan kalau kita lihat di daftar kandungannya, si moisturizing facial wash ini masih pakai SLS, sementara yang ini enggak, dan ini daftar kandungannya lebih sedikit. So maybe that's why I find this one gentler on my skin. Jadi kalau kalian lagi cari drugstore cleanser yang gentle, yang non-drying, aku rekomen banget ini. Oke, next, mungkin kalian sekarang bisa lihat kalau misalnya kulit saya tuh mulai merah ya, masih lebih merah dari tadi. This is completely normal. Terutama kalau habis cuci muka, emang kulit aku tuh biasanya memang langsung muncul merah-merah di sini, di sini, di sini. Dan untuk agak sedikit menenangkan, biasanya aku semprotin ini Avène Thermal Spring Water, just to kind of calm it down gitu. Semprot sampai basah. Habis itu ditepuk-tepuk sampai airnya menyerap. Nah, sebenarnya nggak harus nunggu sampai airnya kering banget, bisa langsung ke step berikutnya. Nah, step berikutnya itu saya nggak pakai exfoliating toner karena kulit kayaknya lagi agak sedikit sensitized gitu ya, merah-merah terus agak beruntusan juga. Again, it's due to lack of sleep. Jadi langsung aja mau pakai hydrating toner. Nah, kali ini pakai hydrating tonernya adalah Avoskin Miraculous Retinol Toner. Pasti kalian yang kayak, hah, emang itu hydrating toner kak gitu. Actually I don't know, but in my skin at least itu efeknya hydrating gitu ya. Walaupun iya dia ada tonernya, cuma dia emang efeknya melembabkan di kulit aku. Jadi I will call it hydrating toner lah, or essence, or I don't know. Jadi pakai beberapa tetes aja. Saya pernah bilang ya kalau di video review produk ini bahwa kalau saya lebih suka pakai tangan aplikasinya karena dia kental banget. Jadi kayak daripada lebih banyak yang menyerap ke kapas, mendingan langsung aja ke tangan supaya nempelnya ke wajah bukan ke kapas gitu. Immediately langsung kerasa tuh, kulit aku tuh langsung kerasa kenyal, lembab gitu, padahal tadi agak kering. So yeah, this is good. Nah, biasanya saya langsung aja pakai si ampulnya. Cuma kali ini untuk sedikit bikin kayak buffer gitu, just to make sure that my skin will be okay dari satu produk retinol ke produk retinol lainnya. Jadi saya mau pakein satu serum lagi yang fungsinya adalah untuk kayak membuat pertahanan ke kulit, jadi bikin kulitnya itu lebih kuat gitu. Produknya adalah ini namanya Kiehl's Vital Skin Strengthening Super Serum. Panjang ya namanya ya, kadang-kadang sih disebutnya Kiehl's Super Serum aja sih. Dan ini produk baru dan memang ditujukan untuk kulit yang lagi stres gitu. Jadi kulit yang lagi stres karena misalnya kena sinar matahari panas-panasan, atau stres kayak saya ini kurang tidur, atau karena kurang saya makan yang nggak bener, atau lagi salah pakai produk, apapun alasannya kulit kita mengalami stres, nah itu bisa diatasi dengan produk ini. Ini lumayan baru produknya, nanti kalau mau saya bikinin reviewnya yang lebih detail ya. Saya pakainya kayak 2-3 pump aja cukup. Ini lightweight banget dan enak banget baunya. Baunya tuh kayak bau greenery, green leaf yang enak banget, seger gitu.
Katanya mereka sih ini wangi holy basil, which is itu adalah salah satu kandungan yang ada di serum ini. Jadi ini memang dia fungsinya buat melembabkan, karena langsung sih begitu dipakai langsung kayak, kelihatan nggak sih? Langsung lembab gitu. Dan memperkuat itu tadi ya, memperkuat skin barrier kita. Dan saya ngerasa sih udah kayak 2 mingguan lah lebih ya pakai serum ini. Ngerasa kulit saya tuh kayak lebih kuat aja dan lebih cepat bounce back-nya. Jadi kalaupun emang ada iritasi, ada stres kulitnya gitu, kayak lebih cepat bounce back atau lebih cepat sembuhnya gitu pada saat pakai Kiehl's Super Serum ini. Nah, baru setelah itu saya pakai Avoskin Miraculous Retinol Ampul. Makainya juga sama. Kalau saya biasanya paling satu drop. Tapi 1 drop yang segini nih. Nah, ini cukup banget untuk kulit karena dia memang sangat gampang kayak di spread gitu ya. Very easy to spread, very silky. Enak sih. Jangan lupa leher dikasih juga. Karena leher ini juga salah satu indikasi tanda-tanda penuaan. Jadi kadang-kadang muka bisa kenceng tapi lehernya kelihatan kerut-kerutan gitu ya. Nah, secepat itu menyerapnya. Jadi ini udah menyerap. Jadi belum sempat saya apa-apain. Maksudnya nggak usah diapa-apain lagi tuh. Emang ini udah menyerap banget sih. So, yeah, I can just move on to the next step. Next stepnya adalah eye serum. Jadi sebenarnya sih kadang-kadang saya suka pakai eye serum terus timpa lagi sama eye cream. Tapi malam ini karena saya ngantuk pengen cepet-cepet tidur, jadi kayaknya sih saya mau pakai satu produk aja, which is eye serum. Dan yang saya lagi pakai ini adalah Sulwhasoo Time Treasure Invigorating Eye Serum. Nah, kenapa pakainya ini? Karena untuk malam hari, walaupun ini eye serum, tapi dia sangat melembabkan ya. Jadi cukup banget melembabkannya gitu. Jadi nggak usah dipakein eye cream lagi, sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. And there's another reason why I really love this eye serum, which I'm gonna show you later. Nah, sekarang saya pakai kira-kira 2 pump untuk 2 mata. Jangan lupa kalau pakai eye cream atau eye serum itu pakaiinnya pakai jari manis ya, supaya tekanannya tidak terlalu keras karena ini area yang delicate gitu ya kulitnya. Ini tuh reformulasi ya, jadi sebelumnya namanya itu Time Treasure, what is the name, the previous name before? Ada namanya. Nah, sekarang Invigorating, yang sebelumnya lupa, nanti saya cari ya. Nah, ini reformulasi, jadi katanya kandungan ginsengnya gitu ya, kalau nggak salah itu lebih banyak, sama ada beberapa kandungan lainnya, sama wanginya juga agak beda sih. Yang sebelumnya tuh wanginya lebih herbal gitu, tau kan bau-bau khas-khas herbalnya Korea gitu. Yang ini lebih floral. Honestly, saya lebih suka yang sebelumnya sih baunya, apa wangiannya gitu. But yeah, this is fine too. Nah, katanya abis kita aplikasi eye product, itu kita gosok-gosok ke tangan kita sampai agak hangat, terus gitu. Tujuannya adalah supaya produknya lebih menyerap di kulit. And plus this is so relaxing, right? Oke. Now, ada alasan kenapa saya suka banget sama produk ini, karena produknya itu dijualnya barengan sama ini. Ini kayak buat pijet-pijet gitu. It's called Golden Eye Massager. I don't think this is made of real gold. Enggak, bukan. Pasti bukan lah. Jadi bukan emas asli, tapi di apa namanya? Tapi ini tuh cukup berat gitu ya. Nah, tapi karena dia kayak ada dilapisin semacam emasnya gitu, dan dia terbuat dari batu kayaknya gitu ya. Or actually I don't know, I'm sorry. I cannot think straight. I
I need to sleep. Uh, jadi dia tuh dingin. Nah ini yang saya suka banget, terutama kalau misalnya sekarang ini nih kayak lagi kurang tidur, lagi ngantuk, capek, itu pakai ini enak banget karena di kulit mata itu dingin banget kerasanya dan it's super 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 soothing. Jujur nggak tahu apakah ini beneran kayak mempengaruhi penyerapan produk ataupun apalah ya gitu. Tapi paling enggak efek menenangkannya sih dapat banget dengan menggunakan ini gitu ya. Dan ya mungkin ini juga membantu untuk melancarkan peredaran darah sih. Ya biasanya kan kalau massage itu intinya emang itu ya, untuk melancarkan peredaran darah gitu. So that's probably why. But seriously, ini tuh enak banget. Kalau misalnya kalian nggak punya ini, bisa juga pakai si face roller. Waktu itu saya pernah bikinin videonya ya tentang face roller yang dari batu-batuan itu. Itu kan ada bagian yang kecilnya tuh. Nah itu bisa dipakai juga buat minjut-minjut area mata setelah pakai eye cream atau eye serum. Dan ini berguna banget untuk bikin kita merasa lebih rileks, lebih tenang. Mudah-mudahan nanti tidurnya juga lebih nyenyak. Oke, lanjut ya. Oke, next saya mau pakai night cream dan saya pakainya adalah ini. Ini adalah The Face Shop ya Wadam Pure Brightening Cream. Jadi ini tuh seri brightening dan anti-agingnya The Face Shop yang sekarang memang lagi saya cobain gitu. Dan so far sih saya suka ya. Jadi saya udah cobain serumnya, emulsion, sama ini krimnya. And so far I love it. Gitu, so far cocok. Makanya emang agak banyak, kalau saya kira-kira satu apa tuh namanya sendok yang ada di produknya, karena kulit saya emang sangat kering. Dan ini sebenarnya krimnya lumayan cepet nyerap sih gitu. Jadi maksudnya walaupun dia bentuknya krim, tapi sebenarnya ringan gitu. Jadi dipakai agak banyak sih, dipakai agak banyak pun kalau saya nggak apa-apa. Ini tuh kandungannya ada niacinamide, ada adenosinnya. Adenosin itu tuh satu kandungan yang emang bagus untuk skin soothing, untuk anti-aging juga gitu ya. Dan ada kayak herbal rempah-rempah apalah gitu ya. Cuma emang kalau untuk brightening-nya kayaknya sih lumayan pengaruh sih, karena kayak baru pakai beberapa hari aja saya ngelihatnya lumayan cerahan gitu kulit saya. Tuh. Jadi ini tuh enaknya it's rich, moisturizing, tapi nggak leket gitu. Jadi tidak tacky, udahannya tuh nyaman aja kulitnya. Jadi kalau kalian misalnya kulitnya nggak sekering saya pun kayaknya masih oke sih pakai ini. Nah ini tuh biasanya saya tunggu sekitar kayak 5 menit untuk melihat setelahnya itu kulit saya feel-nya gimana. Kalau misalnya feel-nya kayak udah biasa aja, nggak terlalu lembab lagi, biasanya saya tambahin lagi sleeping mask setelahnya gitu. Tapi kalau misalnya oh udah kok dipegang-pegang udah cukup lembab, ya udah berarti udah selesai skincare rutinnya. Jadi kita tunggu 5 menit lagi, terus nanti saya balik ya. Oke, jadi udah 5 menit, terus begitu saya pegang-pegang, rasanya sih kurang lembab ya. Dan kalau saya lagi kurang tidur, itu biasanya kulit tuh jadi lebih cepat dehidrasi, dan nanti pas bangun tidur tuh nggak enak gitu kulitnya rasanya. Jadi mendingan sih kalau saya agak lebih banyak pelembabnya di malam hari, supaya besok pagi kulitnya lebih lembab gitu, atau lebih well hydrated. Nah, jadi karena ini kayaknya kurang lembab, jadi saya mau pakai satu tahapan lagi, which is sleeping mask. Nah, sebenarnya sih bisa pakai sleeping mask apa aja, tapi saya mau pakai yang punya Skin Dewi yang bentuknya tuh oil ya, namanya Sea Buckthorn Reviving Elixir. Dan ini memang formulasinya itu khusus dipakainya setelah pelembab, jadi di step terakhir malam hari gitu. Kalau pengen tahu detailnya, saya pernah bikin video tentang sleeping mask dari local brand, salah satunya ini, jadi kalian tonton aja ya videonya ya. Ini pakainya kayak ya segini lah ya, 2-3 tetes gitu, because it's quite rich. Dan ini mengandung Sea Buckthorn yang memang bisa dibilang sekarang lagi jadi primadona celah. Jadi maksudnya tuh kandungan yang sering dipakai untuk produk anti-aging, karena dia tinggi antioksidannya, bisa ngebantu untuk memperbaiki sel-sel kulit yang rusak karena kena sinar matahari, polusi, stres, dan lain-lain.
Ini sebenarnya enak banget sih kalau di kulit, cuma satu, baunya itu. Baunya emang rada nggak enak sih. Agak kayak telur rebus gitu baunya. Ya, no. It's like minyak ikan gitu kali ya. I don't know. Berarti ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting kulit terlihat glowing, ya kan? Oke, udah selesai. Sekarang kulit saya kerasa nyaman banget dibandingin tadi sebelumnya. Ini udah perfect banget lembabnya. Nggak terlalu lengket, nggak berminyak. My skin just feels well hydrated and supple. Jadi kayaknya emang udah cukup untuk saya sekarang tidur. Makasih ya udah nemenin saya skincarean malam hari ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan ditulis di comment box di bawah. Dan kalau misalnya suka sama video-video di channel ini, boleh dong subscribe. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you everyone for watching. Stay healthy. Bye.